Ketenangan jiwa itu jadi gini, kalau jiwa sendiri, kalau dipadankan sama, jadi istilah jiwa dulu ya. Jadi jiwa itu kalau padanan kata dalam Islam itu, dalam surat-surat berbagai ayat di Al-Quran itu padanan katanya adalah nafs. Jadi kalau ngomongin soal nafs, itu sebetulnya diri atau jiwa. Jadi diri yang tidak terlepas dari dua bagian, yaitu bagian hal-hal yang berbau fisik sama psikis ya. Mau itu yang kelihatan fisiknya atau nggak kelihatan fisiknya. Nah, kalau ngomongin jiwa yang tenang adalah jiwa yang kembali ke sang pemilik sebetulnya. Jadi jiwa yang balik lagi ke sang pemilik, artinya jiwa ini memang sudah kehilangan. Nah, itu yang yang ini mindset inilah yang hati-hati banyak orang yang kurang tepat menggunakan mindset ini. Jadi tenangnya jiwa bukan karena kepemilikan, tapi tenangnya jiwa justru karena kehilangan. Nah, makanya yang disebut tenangnya jiwa adalah ketika nanti kita sudah dihilangkan sama Allah terhadap hal-hal yang kita inginkan atau dambakan. Selain Allah tentunya ya. Jadi, ketika kita mulai kehilangan hal-hal yang membuat kita hilang aja semuanya kecuali Allah yang hilang ya, Allahnya masih ada, itu justru ketenangan jiwa. Jadi gimana caranya kita kembali ke fitrahnya jiwa, yaitu tidak punya rasa ingin memiliki apa-apa kecuali Allah aja. Nah, itu namanya ketenangan jiwa gitu. Di situ sih sebetulnya. Ya betul. Nah ini yang justru yang banyak errornya itu adalah gini. Jadi errornya manusia itu adalah menyangka bahwa ketenangan itu didapat jika kita punya atau memiliki sesuatu. Ya, contoh misalkan, duh aku ini kayaknya nggak enak nih, kurang tenang. Mungkin aku butuh makan gitu ya. Aku nggak tenang, kayaknya butuh rumah. Ya aku masih nggak tenang, kayaknya harus lulus dulu deh, harus lulus. Atau bahkan yang menarik gini ya, duh aku nggak tenang nih sendirian, mungkin aku butuh nikah gitu ya, nikah. Terus udah nikah, ternyata kan makin nggak tenang juga. Jadi justru yang bikin nggak tenang tuh bukan, jadi gini, kita tuh mencari ketenangan dengan mempersyaratkan sesuatu. Nah, persyaratan ini membuat kita seolah-olah harus memiliki sesuatu. Nah, rasa kepemilikan ini yang justru nanti makin menyesatkan kita, makin jauh sama Allah. Semakin memiliki sesuatu, semakin Allah titipi sesuatu, kita tuh sebenarnya makin nggak tenang. Ya. Kalau tadinya nggak punya mobil, jadi punya mobil kan kebayang harus parkirnya, bensinnya, biaya servisnya gitu ya. Tadinya single ya, terus tiba-tiba punya suami atau punya istri, kan harus ngurus suami dan istri. Jadi justru sebenarnya makin nggak tenang ketika kita memiliki atau diamanahi sesuatu. Nah ini yang kadang mindset orang tuh kurang tepat. Nah makanya kalau ingin mendapatkan ketenangan, ya sebetulnya di surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd itu kan bilang alladzina amanu wa tatma'innal qulubuhum. Jadi orang-orang yang beriman itu di dalam hatinya tuh ada ketenangan. Ketenangan itu ketika mengingat Allah. Katanya kan bidzikrillahi tatma'innal qulub. Jadi dengan mengingat Allah itu hati kita akan tenang. Nah, mengingat Allah yang seperti apa? Yaitu mengingat Allah yang membuat kita merasa bahwa apa-apa yang kita miliki ini sebenarnya bukan hak kita. Tapi memang sesuatu yang nanti akan diambil oleh Allah, amanahnya Allah, sehingga ya kita kembalikan semuanya sama Allah, kita pasrahkan sama Allah, cukup Allah saja. Nah ini yang kalimat di surat Al-Fat ya kalau nggak salah, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Ya memang ini ya, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Ya udah, makanya berdoa itu, kalau berdoa jangan minta sesuatu sebetulnya yang bagus itu. Yang kalau berdoa itu seringkali kita justru harus minta dihilangkan. Ya Allah, hilangkan rasa kepemilikan, kegelisahan, menghasrat dan mendamba sesuatu yang barangkali dalam pikiranku itu bakal baik, tapi menurut skenario-mu ini bukan yang terbaik. Gitu, sebetulnya itu yang. Ya, tadi yang pertama adalah upaya kita kan jadi gini. Diminta itikaf itu supaya posisi kita tuh dekat sama Allah. Jadi minta itikaf itu supaya kita berkhalwat. Jadi cuman berduaan
sama Allah aja. Jadi memang diminta untuk menyediakan waktu khusus supaya kita bisa berduaan sama Allah. Supaya kita tuh di pikiran kita hanya ada Allah aja, misalkan yang ngobrol, diskusi sama Allah gitu. Nah, apa yang dilakukan ketika diskusi itu adalah yaitu tadi yang pertama adalah memasrahkan semua hal yang menjadi obsesi hidup kita gitu. Mengembalikan bahwa ini sepertinya ini sepertinya bukan lagi sesuatu yang ingin aku tuju ya Allah. Jadi semua yang ada di pikiran kita serahkan sama Allah dalam bentuk ini nih. Ya Allah, aku sedang memikirkan ini dan ini. Jikalau ini memang skenariomu juga ada di dalam skenariomu juga, maka mudahkanlah dan berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Nah, jika ini bukan, maka ampunilah aku karena ampunanmu itu melebihi segalanya, gitu. Nah, jadi di posisi pertama, usahakan berkhalwat, ingat sama Allah, libatkan Allah terus. Yang kedua, mohon ampun atas hal-hal yang bisa jadi kita tuh GR gitu ya. Ini kayaknya amanah nih, gue banget nih. Ini kayaknya dikasih kemampuan ini. Misalkan saya nih, dikasih kemampuan berbicara, dikasih amanah anak, istri gitu, yang baik, yang selama ini memudahkan. Terima kasih ya Allah. Tapi juga harus bilang sama ya Allah, aku pasrahkan ini semua. Jika ini baik untukku, maka dan sesuai skenariomu, ayo jalankan dan tolong mudahkan gitu. Tapi jika tidak ya Allah berikanlah aku yang terbaik gitu. Nah, itu yang posisi pentingnya tuh di situ. Memasrahkan kembali segala sesuatu gitu.